Mencari jejak Aceh di Brunei Darussalam. Kesultanan Brunei Darussalam beberapa waktu lalu mengumumkan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang bakal menerapkan hukum Islam di semua lini. Negara didominasi Muslim Melayu ini bakal mengislamkan pengadilannya, mendenda dan menghukum penjara atas kejahatan-kejahatan seperti hamil di luar nikah, tidak salat Jumat, dan menyebarkan agama lain untuk fase awal. Berdasarkan catatan Tiongkok dan orang Arab menunjukkan kerajaan Brunei Darussalam awalnya berada di muara Sungai Brunei pada awal abad ke-7 atau ke-8. Kerajaan itu memiliki wilayah yang cukup luas meliputi Sabah, Brunei dan Sarawak yang berpusat di Brunei. Kesultanan Brunei juga merupakan pusat perdagangan dengan China. Kerajaan awal ini pernah ditaklukkan oleh Sriwijaya yang berpusat di Sumatera pada awal abad ke-9 Masehi dan seterusnya menguasai Borneo, Kalimantan Utara dan gugusan kepulauan Filipina. Kerajaan ini juga pernah menjadi taklukan Fazal Kerajaan Majapahit yang berpusat di Pulau Jawa. Pada awal abad ke-15, Kerajaan Malaka di bawah pemerintahan Parameswara telah menyebarkan pengaruhnya dan kemudian mengambil alih perdagangan Brunei. Perubahan ini menyebabkan agama Islam tersebar di wilayah Brunei oleh pedagangnya pada akhir abad ke-15. Kejatuhan Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, telah menyebabkan Sultan Brunei mengambil alih kepemimpinan Islam dari Malaka. Sehingga Kesultanan Brunei mencapai zaman kegemilangannya dari abad ke-15 hingga abad ke-17 sewaktu memperluas kekuasaannya ke seluruh Pulau Borneo dan ke Filipina di sebelah utaranya. Di masa yang sama, Kerajaan Aceh Darussalam telah berjaya di Selat Malaka dan masih mampu membendung pengaruh Barat di Sumatera. Peranan dua kerajaan tersebut dalam mempertahankan Islam di Tanah Melayu, inilah yang menandakan adanya hubungan sejarah yang kuat. Dalam sebuah literatur menyebutkan adanya hubungan antara Kesultanan Brunei Darussalam dengan Kerajaan Aceh Darussalam. Hal tersebut dilatar belakangi adanya kesamaan budaya dan agama serta menyatakan diri sebagai negara bagian kekhalifahan yang ada di Turki. Brunei juga memiliki hubungan dengan Aceh, namun kita tidak pernah fokus menggali hubungan sejarah ini. Dugaan adanya hubungan sejarah ini merujuk kepada pemakaian Kanun Mekuta Alam oleh Kesultanan Brunei. Sultan Hasan al-Bolkiah Ibni Omar Ali Saifuddin III dari Brunei, secara terang-terangan menyatakan ia mengambil pedoman pemerintahannya dari naskah adat Mekuta Alam Aceh. Hal ini baru saja diketahui saat mencari isi lengkap kanun tersebut di berbagai referensi. Akhirnya saya menemukan catatan Ali Hashmi berjudul Kebudayaan Aceh dalam Sejarah yang menyebutkan Brunei mengadopsi Kanun Mekuta Alam milik Kerajaan Aceh. Dengan memakai kanun tersebut, otomatis setiap hukum dan ilmu tata negara yang dimiliki Brunei berkiblat ke Aceh. Bahkan kanun itu masih dipakai hingga sekarang meski kita semua tidak menyadarinya. Jadi dalam hal ini, saya rasa memang ada keterkaitan antara Brunei dengan Aceh. Apakah itu dari hubungan diplomasi politik masa kerajaan atau dalam rangka penyebaran agama Islam? Ini perlu dikaji dan diteliti secara khusus. Seperti diketahui, Kanun Mekuta Alam merupakan salah satu produk hukum yang lahir di masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda abad 16. Di dalamnya mengupas tentang hukum syariat Islam dan aturan-aturan yang berlaku untuk masyarakat Aceh.
Kanun ini juga membahas tata cara memilih raja, cara membayar upah pejabat negara, hukum dagang, posisi rakyat di dalam kerajaan dan lain-lain. Kanun Mekuta Alam menjadi asas hukum kerajaan Aceh Darussalam setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda. Kendati Aceh berada di Sumatera dan Brunei Darussalam di Kalimantan, namun keduanya memiliki adat dan budaya yang nyaris sama. Aceh dengan Brunei tidak jauh berbeda, baik dari segi permainan rakyat seperti gasing dan budaya-budaya lainnya seperti pesijuk, kenduri, dan adat memasuki rumah baru. Brunei Darussalam sangat identik dengan Aceh dan bisa disebutkan juga mengadopsi adat istiadat yang sama dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Kehidupan masyarakatnya juga tidak terlepas dengan hukum Islam yang sudah mendarah daging selama berabad-abad. Ciri khas lainnya yaitu mereka sangat santun dalam menjalankan kehidupannya dan ini berbeda dengan negara lainnya. Meskipun ada juga warga negara lain yang santun, tapi memang sangat berbeda dengan Brunei Darussalam. Orang-orang Brunei Darussalam sangat menghormati orang Aceh yang datang ke sana. Inilah yang perlu dikaji, apakah memang Aceh memiliki hubungan sejarah dengan Brunei Darussalam? Terima kasih telah menonton channel TJ News 7. Jangan lupa dukung terus channel ini dan nantikan video terbaru lainnya dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat.